Shalom, selamat pagi. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin." Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah, anak-Mu yang mulia, penyelamat kami, memberikan belakangnya kepada si pemukul dan tidak menutup mukanya daripada penghinaan. Berilah kami anugerah untuk menanggung penderitaan dalam zaman ini dengan sungguh yakin dalam kemuliaan yang akan dinyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama kita diambil daripada Efesus pasal 6 ayat 10 sehingga 20. Di bawah tajuk perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 56 sehingga 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah,
Inilah Injil Kristus. Selamat pagi jemaat Tuhan dan selamat beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dan saat ini sebelum kami belajar firman-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan kami kekuatan, malah pengertian yang datangnya daripada Roh Tuhan sendiri, yang akan mengajar kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu Engkau pakai sebagai saluran berkat-Mu. Dan Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu perkatakan itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi, minggu lalu kita sudah belajar sebahagian daripada khotbah bersiri kita yang mengatakan tentang tuntutan dalam beragama. Nah, hari ini kita akan belajar satu lagi hal baru daripada khotbah bersiri kita ini, yang diambil dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 hingga yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan seperti demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu dan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Hari ini kita akan mau belajar satu topik yang mungkin jarang kita dengar dan jarang dikhotbahkan atau direnungkan bersama-sama. Kita akan belajar satu tema, yaitu jangan membunuh. Saya ada satu soalan kepada jemaat-jemaat semua. Siapa di sini yang pernah membunuh? Pastinya tidak ada lah. Malah mungkin ada pun keadaan ini tidak seperti yang kita pikirkan. Ada ramai orang yang membunuh. Mungkin ada yang bergurau, oh saya membunuh tapi bunuh nyamuk. Oh ya itu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah jangan membunuh, adalah kita membunuh jiwa ataupun tubuh seseorang, mengambil nyawa seseorang. Sebab itu firman Tuhan ini kita mau belajar jangan membunuh. Hukum 10, hukum yang ke-6 menyatakan kepada kita supaya jangan membunuh. Seperti saya katakan soalan tadi, pernahkah dan tidak ramai orang membunuh? Karena membunuh ini suatu perkara yang sangat dilarang, bukan saja dalam agama, tapi di sisi undang-undang juga salah. Sebab itu dalam hukum Taurat zaman perjanjian lama, Tuhan memberikan 10 hukum, dan hukum yang ke-6 itu jangan membunuh. Karena mungkin waktu itu keadaannya berbeza dengan sekarang. Untuk kita menakluki sesuatu kita harus bunuh. Dan Tuhan memberikan hukum ini melalui Musa. Nah, tapi hari ini kita belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus datang dan katakan perkara yang sama di ayat yang ke-21. Tuhan menegaskan kepada kita. Dia katakan, kamu telah mendengar
yang difirmankan. Maksudnya apa yang sudah dikatakan dahulu kepada nenek moyang kita, 10 hukum yang ada itu Tuhan katakan jangan membunuh. Jadi orang yang membunuh harus dihukum. Tuhan sendiri datang dan menegaskan. Yesus ada mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan atau menghilangkan atau menghapuskan hukum Taurat. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sebab itu kalau firman Tuhan ini katakan jangan membunuh, apa yang Yesus genapi daripada hal jangan membunuh? Mungkin dahulunya perkara membunuh ini dilihat kepada seperti saya katakan tadi hanya kepada jiwa ataupun tubuh seseorang yang kita binasakan. Tetapi hari ini mari kita belajar, kita mau belajar daripada Tuhan sendiri. Nah, apa yang Tuhan katakan di sini adalah lebih daripada apa yang diberikan dulu. Kalau dulu hukum Taurat hanya mengajar kita supaya jangan membunuh. Di dalam perintah itu sebenarnya ada hukum kasih. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, dia berbeza lagi. Yesus mengangkat firman ini atau taraf jangan membunuh ini, hukum Taurat itu lebih tinggi daripada apa yang difikirkan oleh kita. Kalau kita fikirkan jangan membunuh, saudara-saudari fikirkan apa tentang hal jangan membunuh? Pastinya semudah yang kita fikirkan, oh kalau kita bunuh orang, pasti kita ini adalah pembunuh dan harus dihukum. Itu dari sisi undang-undang. Tetapi bagi Tuhan, jangan membunuh itu lebih daripada itu. Nah, hari ini kita akan melihat. Kita lihat dalam ayat yang ke-22. Kita akan belajar bersama-sama. Ayat yang ke-22, apa yang Yesus katakan tentang hal jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mari kita melihat ayat ini. Tuhan kata kepada orang yang ada waktu itu di sekelilingnya di atas bukit, dia katakan setiap orang yang marah. Mari kita fikirkan bersama. Waktu hukum Taurat diberikan, Tuhan katakan, Allah katakan jangan kamu membunuh. Tetapi waktu Yesus katakan jangan membunuh, Yesus mengangkat itu lebih kepada satu tahap yang lebih tinggi. Waktu engkau marah, engkau boleh membunuh. Saudara-saudari, secara logik kita akan fikirkan, macam mana pula? Benar? Waktu saya sedang meneliti dan belajar, oh iya, ada kebenaran dari firman Tuhan ini. Kalau kita marah, kadang-kadang kita boleh sampai membunuh. Ada banyak cara, dan mari kita belajar. Tuhan katakan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi kalau hari ini kamu marah, berhati-hati. Sebab itu firman Tuhan katakan jangan sampai amarahmu, jangan sampai matahari terbenam engkau masih marah. Lebih kurang begitu. Itu peringatan Tuhan. Sebab kalau kita masih marah dan kita masih bawa marah kita sampai esok, sampai lusa, minggu depan, tahun depan, 2 tahun akan datang turun-temurun, saudara, kamu boleh bayangkan bagaimana keadaan itu. Dan itu boleh membunuh. Mungkin dia tidak akan membunuh secara fisikal atau tubuh kita, tetapi boleh membunuh perasaan orang lain, perasaan orang di sekeliling kita. Nah, sebab itu kita belajar dari firman Tuhan ini satu hal. Tuhan katakan waktu kita marah kita akan membunuh. Sebab itu dia katakan ayat perkataan seterusnya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir. Bila saya coba cari apa maksud perkataan kafir ini, saya cari-cari ini dalam sedikit ada bahasa Arabnya, tapi diterjemahkan kosong.
Tidak ada. Maksudnya, ya kalau orang kafir dia tidak akan percaya apa-apa. Tapi waktu kita katakan saudara seiman kita, saudara-saudari kita yang lain kafir, Tuhan katakan kita sedang marah terhadap dia. Kita mengatakan sesuatu yang tidak baik. Perkataan jahil di sini adalah orang yang minta maaf dengan hormat. Kalau perkataan hari ini itu perkataannya diterjemahkan seperti tidak tahu apa-apa ataupun bodoh dengan hormat. So waktu kita katakan kepada saudara-saudara kita, kamu ini bodoh, apakah itu perkataan yang baik? Pastinya selalu perkataan ini keluar waktu ketika kita marah, bukan? Dengan hormat kita akan cakap dia, bodoh kau, dan iyalah, semua benda-benda perkataan yang sepatutnya tidak disebut akan keluar. Dan dari sanalah akan timbul perbalahan, sehingga perbalahan demi perbalahan, pergaduhan demi pergaduhan dan sebagainya. Akhirnya juga boleh terjadinya pembunuhan secara fisikal atau tubuh. Sebab itu Tuhan katakan kita harus jaga hal ini. Kenapa Tuhan katakan perkataan marah? Sebab manusia kalau marah, dia kadang-kadang tidak boleh handle. Kita tidak boleh jaga diri kita. Saya sendiri sebagai contoh, kadang-kadang kalau saya memandu, kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba main potong-potong ataupun laju tiba-tiba. Saya tiba-tiba marah dan kadang-kadang pandai juga, wih orang ni, betul? Apalagi kalau kita mau cepat, ada lagi orang yang buat santai, malah dia di drive slow, tiba-tiba kita overtake, dia lagi bertelefon. Wah, kan kita kadang-kadang cepat marah dan kita akan katakan orang, saudara-saudari, Tuhan mengatakan kamu harus menjaga diri kita daripada amarah kita. Sebab itu Tuhan katakan dalam firman-Nya, jangan sampai matahari terbenam engkau masih marah. Sebab kalau tidak, itu bahaya bagi kita. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun kita berada, mari kita belajar hari ini. Kita melihat bahwa membunuh bukan hanya tubuh fisikal, tetapi kita boleh membunuh melalui apa yang ada hari ini yang kita lakukan. Sebab itu Tuhan menaikkan taraf setiap hukum yang ada dalam Alkitab. Saudara-saudari, membunuh perasaan-perasaan saudara seiman kita, mungkin kita tidak tahu. Tetapi kadang-kadang secara rohaninya kita juga boleh membunuh secara senyap. Mungkin kita tidak perasan. Kalau kamu pernah digosip atau difitnah, ya, pastinya kamu akan rasa sesuatu. Nah, apalagi kalau kamu yang memfitnah ataupun kamu difitnah oleh orang-orang yang seiman, orang-orang yang ada di gereja, pastinya kita akan rasa, wah, ini gereja apa? Dan itu adalah pembunuhan yang sangat-sangat menyakitkan. Kamu tidak akan bunuh dia secara jasmaninya, tetapi secara roh dan rohaninya dia sudah terbunuh. Sebab itu ramai orang Kristen kadang-kadang tidak mempercayai gereja. Kenapa? Ada pemimpin-pemimpin, ada hamba-hamba Tuhan yang lebih suka, ya, dengan hormat saya katakan, kadang-kadang kita suka cakap orang di luar. Di gereja kita lain, di luar kita lain. Sebab itu sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, kita harus berhati-hati. Karena setiap tingkah laku kita diperhatikan. Dan akibatnya waktu kita membuatkan orang marah dan kita tidak menyadari itu, inilah pembunuhan yang sangat bahaya dalam gereja. Kita tidak mungkin akan membunuh sesama sendiri. Tapi waktu kita membunuh secara rohani, itu bahaya. Sebab untuk kita memanggil dan menangkap kembali domba-domba ini,
sangat suka. Tapi Tuhan katakan begini, waktu kita buat ini, Tuhan katakan ada akibatnya juga. Tapi untuk selesaikannya, Tuhan katakan dalam ayat yang ke-23. Mari kita lihat ayat ke-23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergi berdamai dengan dia, dengan saudaramu, lalu datang kembali dan buat persembahan itu. Ayat ke-25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau masih bersama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau kepada hakim. Nah, saudara-saudari, ada dua hal yang kita akan belajar di sini. Waktu kita sudah sadar keadaan itu, Tuhan ajar kita, kamu harus berdamai, katanya. Dia tegaskan, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ayat ke-25 dia katakan lagi, segeralah berdamai dengan lawanmu. Ada dua pribadi. Kalau engkau melihat saudara-saudarimu yang seimanmu, yang engkau pernah sakiti, malah mungkin dia pernah menyakiti engkau, Tuhan kata, pergi dan berdamai dahulu sebelum engkau datang melayani. Kita tidak sadar, saudara-saudari, apa yang kita lakukan itu menyakitkan orang lain atau tidak. Tapi kadang-kadang kita boleh melihat daripada gaya tubuhnya, atau orang bilang bahasa tubuhnya, kita boleh mengerti orang ini sedang tidak senang hati dengan kita, ataupun kita tengok raut wajahnya. Mungkin ada yang bertanya, "Oi, susah Daud mau cakap dengan dia." Ya mungkin berat juga. Seperti saya juga mengampuni orang yang pernah melakukan seperti itu kepada saya. Tidak mungkinlah saya waktu itu saya datang dan minta berdamai dengan dia, karena jarak kami itu jauh. Tapi Tuhan kata berdamai dengan dia ada banyak caranya. Engkau boleh datang kepada Tuhan dan katakan semuanya kepada Tuhan dan lepaskan pengampunan bagi dia, dan kau katakan mulai dari sekarang dia bebas dan saya bebas. Selepas itu Tuhan katakan barulah engkau buat persembahan, apapun persembahan. Begitu juga dengan lawan kita. Susah bukan orang yang kita musuhi untuk kita minta maaf dan kita bilang kita berdamailah. Tidak mungkin. Tapi itulah hukum yang Tuhan beri. Sebab Yesus datang, dia katakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum-hukum ini, tetapi Tuhan datang menggenapinya. Sebab itu waktu dikatakan di sini kamu harus berdamai dengan lawanmu, mungkin juga musuhmu, Tuhan sendiri katakan kasihilah musuhmu. Kadang-kadang susah untuk kita mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan. Tetapi di sanalah kita melihat bahwa waktu kita datang dan mulaikan sesuatu itu dengan perdamaian, dengan kasih, kita pasti akan dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang mungkin selama ini sudah terbunuh atau dibunuh oleh kita sendiri ataupun orang lain. Saudara-saudari, sebab itu firman Tuhan hari ini mengajar kita dua perkara. Kita harus jaga kemarahan kita yang boleh menyebabkan kita membunuh secara roh. Dan hal yang kedua, daripada apa akibatnya, Tuhan berikan penyelesaian bahwa kita harus berdamai kepada orang-orang ini. Yang pertama, saudara-saudaramu. Yang kedua, musuh. Jemaat Tuhan, mungkin kita tidak akan dapat mengerti sepenuhnya firman Tuhan ini. Tetapi mari kita minta Tuhan dan Roh Tuhan memberi pengertian kepada kita dalam hati kita. Saya berdoa supaya jemaat semua akan dapat menghayati setiap siri khotbah yang akan kita lakukan ini. Karena pastinya ada berkat yang besar di dalamnya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti untuk berkata-kata. Tapi hamba-Mu menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Roh-Mu sendiri yang akan membungkusi setiap jemaat-Mu dan memberikan pengertian di dalam hati mereka secara pribadi melalui firman-Mu ini Tuhan. Biar kasih dan anugerah Tuhan tetap tinggal dan menyertai mereka di rumah mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, itu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada Kristus dunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat bertemu, selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat? Doa saya, harapan saya agar semua berada dalam keadaan yang sehat. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama, saya ingin terus mengingatkan kepada semua jemaat untuk mengikuti semua program-program paroki kita sepanjang minggu, yaitu persekutuan doa atas talian setiap hari Isnin pukul 7.30 malam, sel muda-mudi atas talian setiap hari Kamis pukul 7.30 malam, sel kanak-kanak melalui page Facebook kanak-kanak setiap hari Sabtu pukul 2.30 petang, dan juga sel belia setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam secara atas talian. Saya mendorong untuk semua jemaat agar dapat mengikuti semua program-program paroki kita, dan marilah kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Seterusnya, minggu ini kita teruskan dana kebajikan Dayesis. Jadi saya mendorong untuk semua jemaat yang belum menyumbang, Anda boleh menghantar sumbangan Anda dengan cara memasukkan sumbangan Anda ke dalam sampul surat dan kirimkan itu kepada staf atau penginjil di gereja masing-masing, atau boleh hantar juga ke pejabat gereja pada waktu pejabat. Seterusnya saya ingin memaklumkan di sini bahwa pada tanggal 31 Agustus ini, hari kemerdekaan, kita akan mengadakan kebaktian kemerdekaan paroke pukul 7.30 malam melalui secara atas talian. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat, mari kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita pada tanggal 31 Agustus ini di rumah kita masing-masing untuk mengikuti kebaktian ini. Link kebaktian akan diberikan pada minggu hadapan. Seterusnya saudara, konferensi doa Dayesis secara atas talian. Ini julung-julung kali diadakan, dan saya mendorong untuk semua jemaat untuk mengikuti konferensi doa Dayesis ini yang akan diadakan pada tanggal 5 hingga 6 November ini. Yuran adalah Rp30 termasuk t-shirt. Bagi jemaat yang
ingin mengikuti konferensi doa ini, saya mendorong untuk Anda mendaftarkan nama Anda kepada penginjil atau staf di gereja masing-masing, atau juga boleh daftarkan nama Anda kepada penginjil Cho. Tema untuk konferensi doa pada tahun ini adalah Seruan Pengharapan 333. Tarikh tutup untuk diocese adalah pada tanggal 10 Oktober. Walau bagaimanapun, untuk memudahkan pengurusan di peringkat paroki kita, maka tarikh tutup yang kita buat adalah pada tanggal 26 bulan 9 ini. Bagi mereka yang daftar lewat, Anda masih boleh untuk mengikuti konferensi doa ini, tetapi tidak lagi boleh mendapat t-shirt. Seterusnya saudara, pada minggu hadapan itu merupakan kebaktian perjamuan kudus di paroki kita secara atas talian. Makanya saya mau mendorong untuk semua jemaat, secara aku sebagai ketua keluarga, mari kita mempersiapkan segala sesuatu untuk perjamuan kudus. Bahkan yang lebih penting ialah mempersiapkan hati kita masing-masing. Perlu diingat, hanya mereka yang telah ditetapkan sahaja yang boleh mengikuti atau mengambil perjamuan kudus ini. Yang terakhir dari saya, di sini ada pengumuman perkawinan. Yang pertama itu adalah pasangan di antara saudara Sharon dan Melissa. Mereka akan mendirikan rumah tangga atau berkawin pada tanggal 26 bulan Agustus ini. Dan pasangan kedua adalah Rumenega dan pasangannya Cik Jusina. Mereka akan melangsungkan perkawinan mereka pada bulan September. Kedua pasangan ini ingin supaya kita membantu mereka di dalam doa. Oleh yang demikian, jika ada sesiapa di antara jemaat yang dengan bukti mempunyai alasan yang kukuh agar mereka tidak dapat dikawinkan dalam nikah kudus ini, haruslah memberitahu padri. Jika tidak, mulai sekarang haruslah berdiam diri. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada mereka yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam syurga, kami bersyukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk nafas baru yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami masih hidup hari ini dan menikmati semua kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami dalam ibadah online pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya firman Tuhan akan tumbuh di dalam hidup kami dan menjadi kekuatan dan iman kepada kami untuk terus taat dan mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa, khususnya kami mohon perlindungan Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di seluruh paroki Saint Stephen. Lindungilah kami ya Tuhan daripada segala serangan-serangan penyakit, apapun jenis penyakit, khususnya untuk situasi saat ini Bapa, banyak sekali jangkitan-jangkitan penyakit COVID. Kami berdoa supaya Tuhan terus membungkusi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya kami dihindari daripada segala serangan. Dan kami berdoa Bapa, kalau mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami jangkitan, kami mohon saat ini darah Tuhan membebaskan mereka, menyembuhkan mereka, menguatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, tolong jemaat-Mu untuk tetap hidup dan bertumbuh di dalam Engkau dalam apapun keadaan sekalipun ya Bapa yang kami alami. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh paroki Saint Stephen. Kami berdoa supaya jemaat-Mu akan tetap bertumbuh di dalam Engkau, tetap kuat di dalam Engkau, tetap menjadikan Tuhan sebagai sandaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa khususnya untuk padri bersama-sama dengan staf, juga beberapa pemimpin gereja yang Engkau percayakan. Kami tahu saat ini Tuhan adalah saat di mana mereka sedang berpikir tentang pelayanan masa akan datang, khususnya untuk persiapan-persiapan Christmas. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memberikan hikmat khususnya untuk padri kami, supaya dia boleh merasakan hati Tuhan,
apapun perancangan pelayanan, kami berdoa supaya Roh Kudus menyertai. Dan kami berdoa supaya ada kesatuan di dalam kepimpinan, di dalam pelayanan sebagai satu tim di dalam paroki ini. Kami berdoa supaya kami boleh bersama-sama melayani dan meninggikan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mau terus berdoa untuk negara kami Malaysia. Engkau sendiri mengetahui apa yang sedang berlaku. Engkau tahu bagaimana keadaan kemelut politik yang sedang berlaku saat ini. Bapak, kami sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku, tapi kami tetap berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengangkat pemimpin yang takut kepada Tuhan. Engkau mengangkat pemimpin yang mau mendengarkan Engkau Tuhan. Kami berdoa, angkatlah orang yang sesuai, yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan menurut pilihan kami, bukan menurut penilaian kami, tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah orang yang benar-benar Engkau pilih Tuhan untuk memimpin negara kami Malaysia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan, ditinggikan di negara kami Malaysia. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kehidupan yang damai di dalam negara kami Malaysia. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan semua doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami pun juga berdoa, mungkin pada saat pagi hari ini ada keluarga kami, ada pribadi-pribadi yang kurang sehat. Kami berdoa supaya siapapun mereka, dimanapun mereka, Engkau jamah saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah, Roh Kudus-Mu Tuhan menopang, Roh Kudus-Mu Tuhan mengangkat setiap beban penyakit yang mereka alami saat ini. Hingga mereka merasakan kuasa Tuhan mengalir, hingga mereka merasakan jamahan Tuhan, pembebasan Tuhan di dalam kehidupan mereka saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan apapun pergumulan kami Tuhan. Kami berdoa biar Engkau menolong kami, Engkau menjawab setiap pergumulan kami ya Tuhan, memberikan kelegaan dan jawaban bagi setiap persoalan-persoalan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang melakukan, Engkau Allah yang mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji, termulialah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.